Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Man yaqra'al hadis, siapa yang ingin baca hadis, yang hafal hadis hendaklah berdiri, yang belum hafal silakan push up. Ya. Yang sudah hafal berdiri, setorkan. Yang belum hafal ambil posisi. Setorlah, bacalah hadisnya. Masya Allah, Allah barik fikum. Nas'alullah ta'ala ayyan fa'abikum al-islam wal muslimin wa tullab al-ilm wa katsiran minan nas. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, siapa kunyanya? Kunyanya Aisyah siapa? Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Kunya beliau Ummu Abdillah radhiyallahu anha. Beliau termasuk wanita yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika ditanya wanita yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, yaitu Aisyah, dari kalangan laki-laki yaitu bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila shalah fi dzalika thawb. Aisyah menceritakan, dulu Rasulullah SAW pernah membasuh mani, sperma, yang nempel di baju beliau, yang nempel di kain beliau. Summa yakhruju ila shalah fi dzalika thawb. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat menggunakan baju yang tadi terkena air mani. Wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi. Kata Aisyah, dan aku ketika itu melihat ada bekas basuhan sisa mani tadi pada baju Rasul. Muttafaqun alaih. Wali muslimin, disebutkan dalam riwayat Muslim, laqad kuntu afruku min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Dalam riwayat Muslim, Aisyah mengatakan, sungguh ketika itu dulu aku mengeruk mani tadi yang nempel di baju Rasul. Fayusalli fihi, kemudian Rasul salat menggunakan baju tadi. Wa fi lafdhin lahu, disebutkan dalam lafaz Muslim juga, laqad kuntu ahukku yabisan
bidhufri min thawbihi. Kata Aisyah, sungguh dulu aku pernah mengorek-ngoreknya dengan kukuku ketika mani tersebut sudah mengering di baju Rasul. Jelas? Intinya Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan Rasul sholat menggunakan baju yang baju tersebut kena air mani, dibasuh sama Rasul. Dalam riwayat yang lain, baju tersebut dipakai sholat, dalam keadaan sebelum dipakai terdapat mani yang sudah mengering. Rasul sholat dikerok oleh Aisyah mani tersebut dengan kuku Aisyah. Apa fikih yang akan diambil dalam hadis ini? Sebelum kita lanjutkan fikihnya, kita baca dulu takhrijul hadis. Takhrij hadis ini. Ar-riwayatul ula bil lafzil ladzi dzakarahu al-musannif. Lafaz yang pertama, lafaz yang telah disebutkan oleh musannif, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, wa rawahul Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau hadis satu sahabatnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dikenal dengan hadis apa namanya? Hah? Kalau Bukhari Muslim meriwayatkan hadis tadi disebut apa namanya? Hah? Hah? Fi sahihain. Yang lain muttafaqun alaih. Kalau Bukhari Muslim meriwayatkan suatu hadis dari satu sahabat, biasanya dengan sebutan apa? Muttafaqun alaih. Makanya di sini di bukunya antum disebut apa? Muttafaqun alaih. Wa Muslim aidan an Aisyah, dan juga hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah qalat, Aisyah mengatakan kuntu aghsilul mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, dulu aku pernah membasuh mani yang ada nempel di bajunya Rasul. Ar-riwayatu tsaniyah infarada bi Muslimun. Riwayat yang kedua itu riwayat yang sendirian dibawakan oleh Imam Muslim. Ar-riwayat ats-tsalitsah, riwayat yang ketiga infarada biha Muslimun. Riwayat yang ketiga juga Imam Muslim sendirian dalam meriwayatkannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan fiqhul hadis. Fikih hadis ini. Apa yang bisa kita ambil dalam fikih hadis ini ayyuhal ikhwa ya tullabal ilm? Disebutkan di sini al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmul mani, hukum mani, hukum sperma, najis ataukah tidak? Sebagian penuntut ilmu ada yang faham karena sudah baligh. Namun di sini ada juga yang belum faham karena belum baligh. Ya. Yang faham, yang tidak faham, dengarkan saja baik-baik. Ya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu, yang tidak tahu, tidak masalah. Wendy tahu apa itu mani, sperma tahu, berarti sudah balik Wendy. Antum lah tamat SMP kan? SMA Wendy badan bayi antum tuh kecil, ya enggak? SMA udah balik gitu. Ya. Kita lanjutkan ya. Ta'rifuhu, definisinya, definisi mani. Maniur rajul ibaratun an ma'in abyad sakhin yakhruju inda ishtidadi syahwah. Mani laki-laki itu adalah sesuatu yang merupakan ungkapan dari
air yang putih tebal keluar ketika syahwat lagi bergelora. Itulah mani. Ya. Mani itu putih keluar ketika syahwat sedang bergelora, bergejolak, sedang memuncak. Wa yakhruju bitadaffuq, dan keluarnya mani tadi bitadaffuq, dengan tekanan. Wa yahsulu ba'dahu futur, dan setelah munculnya mani tadi akan terjadilah futur, kelesuhan, kelemesan. Wa sukunun fi syahwah, dan berubah menjadi tenang dalam syahwatnya tadi. Faham Dimas? Masya Allah ya. Syu'bah, faham antum? Faham ya? Nah, faham ya. Insya Allah yang berkeluarga faham, yang lain faham ya. Nah masalah ikhwan, antum belajar antum yang bujang-bujang ini Ibnu Syihab. Yang mana Ibnu Syihab, yang mana sih? Antum ya? Oh, antum Ibnu Syihab. Kita juga dulu punya ada santri di sini namanya Ibnu Amin, koki kita. Ya. Ibnu Amin, antum Ibnu Syihab. Ya. Ibnu Syihab itu nama asli. Siapa ulama yang dikenal dengan nama Ibnu Syihab? Ada seorang alim di kalangan tabi'in yang dikenal dengan Ibnu Syihab. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Itu mani laki-laki. Wa maniul mar'ah, adapun mani wanita, asfaru khafifun. Asfar, asfar itu agak kekuning-kuningan spermanya wanita. Khafif, tipis, ringan. Difahami? Kenapa ada antum ketawa-tawa? Antum masih budak kecil. Kalau pelajaran cak ini ada ani melek. Ya. Sekarang hukumnya. Pembahasannya apa? Apa hukum mani itu? Najis atau tidak? Dengarkan baik-baik. Mazhabul Hanafiyah wal Malikiyah wa ghairihim. Mazhab ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan yang selainnya, mereka mengatakan annahu najisun, bahwasannya mani najis. Kenapa dikatakan mani najis menurut Malikiyah, Hanafiyah? Li'annahu kharaja min makhrajil baul. Alasan mereka, karena mani keluar dari tempat keluarnya air kencing. Itu alasan Hanafiyah dan Malikiyah. Kata mereka mani najis. Kenapa najis? Karena keluar dari tempat keluarnya air kencing. Ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua katanya mereka, wali anna Aisyah radhiyallahu anha kanat taghsiluhu min thawbi Rasulullah sallallahu. Alasan yang kedua katanya karena Rasul membasuhnya dari baju Rasul. Wa hadza yadullu ala annahu najisun. Ini menunjukkan mani itu najis. Kenapa dikatakan najis? Karena Aisyah membasuhnya. Kalau seandainya tidak najis, nggak akan dibasuh oleh Aisyah. Wa farqu Aisyah yadullu ala annahu yujzi farqu yabisan ma'a najasatihi. Dan tindakan Aisyah mengorek-ngoreknya dengan kuku tersebut itu menunjukkan sah-sah saja korekannya dengan kuku apabila mani tersebut sudah kering.
namun tetap dikatakan hukumnya najis. Aw annahu farqun yaqibu ghuslun, atau bisa jadi Aisyah ngorek-ngorek mani yang sudah mengering di baju Rasul itu setelah dikorek-korek dilanjutkan dengan pembasuhan, penyucian dengan air. Jelas? Pendapat pertama mengatakan mani adalah najis. Difahami? Ya. Sekarang pendapat kedua. Wal masyhuru 'indal Hanabila wasyafi'iyah. Pendapat yang masyhur di kalangan Hanabila wasyafi'iyah. Hanabila itu maksudnya mazhab apa? Hanbali. Syafi'iyah mazhab apa? Imam Syafi'i. Walladzi 'alaihi ashabul hadis, dan juga ini adalah pendapat yang berada padanya ashabul hadis. Mereka mengatakan apa? Mani annahu tahirun, bahwasannya mani itu suci. Kata mereka mani suci. Faqad zakarat Aisyah annaha kanat tafruquhu wa tahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Aisyah telah menyebutkan bahwasanya dia telah mengorek-ngorek, mengerok-ngerok mani tersebut dari bajunya Rasul. Walau kana najisan lalazima ghusluhu, kalau seandainya najis pasti harus dibasuh, bukan dikerok-kerok. Falamma iktafat bi mujarradil farqi wal hakki bi usbu' au dhufrin dalla dzalika ala taharatihi, maka tatkala Aisyah mencukupkan pembersihan mani tadi dengan dikorek-korek saja, menggunakan telunjuk dia atau kukunya dia, maka hal tersebut menunjukkan mani tadi suci. Ya. Masa ada mani yang nempel di baju sudah mengering, sama Aisyah dikerok saja sama kuku. Udah dikerok-kerok dengan kuku, kemudian dibawa sholat sama Rasul. Kalau seandainya mani najis, tentu tidak cukup dikerok-kerok saja, tapi harus dikucek, dibasuh. Difahami? Nah, kira-kira yang mana yang kuat? Mana yang rojih? Suci. Kita baca ya. Yang rojih insyaallah ta'ala, mani suci, bukan najis. Difahami? Mani suci, bukan najis. Apa dalil yang menunjukkan sucinya mani? Wa mimma yadullu ala taharatihi, di antara dalil yang menunjukkan sucinya mani, annahu aslul insan, bahwasannya mani adalah asalnya manusia. Manusia itu asalnya dari mani. Antum tidak usah sombong. Qad kharajtum min maudhi'il baul marratain. Kata para ulama, kalian tidak usah sombong, karena kalian itu keluar dari tempat kencing 2 kali. Yang pertama, keluar dari tempat kencing abinya antum, bapaknya antum. Yang kedua, keluar dari tempat kencing ibunya antum. Difahami? Yang pertama keluar dalam bentuk sperma, yang kedua keluar dalam bentuk janin. Keluar pun tidak punya pakaian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian la ta'lamuna syai'an, tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali. Apa yang mau disombongkan? Kalau sudah tahu dulu antum keluar tidak punya ilmu, makanya sekarang antum harus belajar.
Difahami? Asal kita ini dari mani. Fakaifa yakunu aslu hadzal insan al-mufaddal ala katsirin minal khalqi najisan? Bagaimana mungkin asal manusia itu sesuatu yang najis? Dalam kondisi manusia adalah makhluk yang diistimewakan dari seluruh makhluk. Apa dalil yang menunjukkan manusia itu lebih mulia dibandingkan seluruh makhluk? Apa dalilnya? Ini anak-anak tahfidzul Quran ini harus perlu ditanya dalil ya, tahu dalil. Kayaknya ini tidak maksimal. Ana mau tanya sama antum. Apa ayat yang menunjukkan perintah untuk berwudu di dalam Al-Qur'anul Karim? Naufal. Ayatul wudu di dalam Al-Qur'anul Karim. Naufal. Dika. Ayat yang menunjukkan tata cara berwudu di dalam Al-Qur'an. Ibnu Syihab. Abid. Apa Al-Maidah itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ayat yang menunjukkan puasa. Kewajiban berpuasa apa? Farul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu. Antum siapa nama antum? Fajar. Ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu Fajar. Abdul Hakam. Ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu. Antum, Aulia, Imam, Zailai. Terus antum belajar selama ini ngapain? Aiman. Terus yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalil yang menunjukkan kewajiban haji. Dalil yang menunjukkan kewajiban haji. Wah, ini bahaya ini tadi. Ngebleng antum. Apa? Coba. Wa timul hajja wal umrata lillah. Yang lain. Enggak apa-apa, itu boleh, tapi yang lain. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat yang menunjukkan kewajiban zakat diberikan kepada 8 orang. Nanti harus. Hujan diturunkan dari mana?
Apa dalilnya? Dah lanjut. Tujuan menghafal Al-Quran itu aktif, ya. Antum kurang aktif ini kayaknya, kurang antum kayaknya, ya. Kayaknya antum ini belajarnya enggak seperti anak dulu belajarnya. Dulu kita bangga ya, ngafal itu jadi kebanggaan. Hafal dalil itu kebanggaan. Bisa tes-tesan. Ya. Sekarang antum kayaknya sungkan sekali suruh ngafal. Wa kaunu Aisyah radhiyallahu anha kanat taghsiluhu. Kondisi Aisyah yang dulu membasuh baju Rasul tadi, au kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsiluhu idza kana ratban. Atau Nabi SAW membasuhnya apabila basah, ya. La yafham minhu annal mani najisun. Tidak bisa difahami dari situ semata-mata seperti itu bahwasanya mani tadi adalah najis. Kenapa? Li'annaha kanat tafruquhu idza yabisa. Dikarenakan Aisyah dulu mengerok atau mengorek-ngorek mani tersebut tatkala mani sudah mengering, wa yusalli fihi, lalu Rasul salat pada baju tadi. Wa hadzal farqu la yakfi fi izalatin najasah. Kenapa? Dikarenakan tindakan mengorek-ngorek seperti itu, ngerok-ngerok bekas mani yang kering, itu tidak cukup dalam menghilangkan najis. Fayakunul ghuslu lil mani idza kana ratban min babil istihbab. Sehingga membasuh mani yang basah tadi itu digolongkan min babil istihbab, digolongkan babul istihbab, bab yang hukumnya sunnah, li'annahu yu'tabaru qadharon, dikarenakan hal tersebut dianggap qadhar, kotoran. Fan nufus tatafazzaz minhu wastastakdziruhu. Yang namanya jiwa, tabiat seseorang akan merasa jijik, merasa kotor, ya. Sehingga kenapa Aisyah membasuhnya, Rasul membasuhnya, Aisyah mengeroknya? Karena merasa jijik dengan mani. Sehingga mereka katakan mani itu suci, bukan najis. Tindakan Aisyah mengorek mani yang kering di baju Rasul dikarenakan tidak sedap dipandang, tidak enak, jijik. Wa amma khurujuhu min makhrajil baul fala yalzam minal ishtirak fil makhrajil ishtirak fil hukmi. Adapun keluarnya mani dari tempat keluarnya air kencing tidak mengharuskan berserikat pada tempat keluar air kencing, berserikat tentang hukum kencing najis. Fal baul najisun, kencing itu najis, lakinnal mani laisa binajis. Akan tetapi mani tidak najis. Kenapa? Liwujudil adillatil lati tadullu ala adami najasatihi. Dikarenakan adanya dalil-dalil yang menunjukkan tidak najisnya mani. Wa aidon al-ikhtilat innama yu'athiru bil kharij la bid dakhil wa huwal asah. Dan juga yang namanya ikhtilat, percampuran, itu hanya berpengaruh, ya, di luar, lab ad-dakhil, bukan di dalam, ya. Wa huwal asah. Dan itulah pendapat yang lebih sahih. Difahami? Maksudnya apa? Ikhtilat, percampuran, sama-sama keluar, mani keluar dari lubang air kencing, sperma keluar dari lubang air kencing, percampuran sama-sama keluar itu tadi. Apa sperma sama mani ya sama baiklah. Air kencing keluar dari lubang air kencing, mani keluar dari lubang air kencing, itu terjadi di luar, bukan pada bagian dalam. Adapun bagian dalam, nah, itu beda. Mani pada tempatnya, air kencing pada tempatnya. Difahami? Sehingga
Kalau terjadi percampuran antara mani dan air kencing, itu akan berpengaruh kalau sudah di luar. Difahami? Adapun percampuran air kencing dan mani di dalam tubuh itu tidak dikatakan ikhtilat. Difahami? Nyambung untuk? Karena pada posisinya masing-masing di tubuh kita nih. Mani pada posisinya, darah pada posisinya, kita itu pada posisinya ada wadahnya sendiri, air kencing ada pada wadahnya sendiri. Walaupun satu kantong dalam tubuh manusia. Apa dikatakan tubuh kita najis? Difahami? Kenapa? Karena bercampur dengan darah, karena bercampur dengan mani, karena bercampur dengan air kencing, karena bercampur dengan kotoran. Ya benar? La yujadu ahadun minal ulama man yaqul anna jasadal insan najisun. Tidak ada seorang pun di kalangan para ulama yang mengatakan najis, ya kan? Difahami? Difahami masalah ishtirak tadi? Ya. Keberserikatan punya pengaruh itu kalau di luar. Difahami? Adapun kesyirikatan dia di dalam, mani keluarnya dari tempat lubang kencing, air kencing keluarnya dari tempat lubang kencing, itu berada di dalam. Difahami? Nah, ikhtilat yang ada di dalam itulah yu'athir. Namun kata Syekh Taufik Al-Ba'dani, wa ghusluhu ahwat. Kalau ada mani yang mengering di baju, di basuh itu lebih hati-hati. Fahadithul ghusli asah isnadan. Hadis yang menunjukkan pembasuhan itu lebih sahih. Difahami? Lebih sahih secara sanad. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya. Azan dulu. Setelah azan lanjut sedikit, kemudian sholat. Setelah sholat kajian lagi. Ya, azan. Masalah yang kedua, al-madhi. Kalau tadi mani najis apa tidak? Nah, najis. Sekarang madhi. Apa madhi? Ta'rifuhu, definisinya, huwa sa'ilun abyadun, huwa sa'ilun abyadu khafif. Madhi adalah sa'il, cairan, abyad, putih, khafif, tipis. Yakhruju 'inda syahwa biduni tadaffuqin. Dia keluar ketika ada syahwat tapi tanpa adanya tekanan. Wala ya'qibuhu futurun lisyahwah. Namun tidak disertai kelemesan bagi syahwat tadi. Difahami? Justru makin bergelora biasanya. Ya, Fan ya? Iya enggak? Oh iya. Yang berkeluarga biasanya lebih paham lagi tuh. Ya, Mus'ab. Ya, itu tanda lagi memuncak-muncaknya syahwat ya. Biasanya gitu tadi. Ya, ada Dimas. Ya. Yakhruju 'indal muda'abah. Dia keluar ketika muda'abah. Muda'abah itu ketika sedang bercumbu ria bersama istrinya. Awit tafakkur, atau sedang memikirkan sesuatu. Awin nazar syahwatan, atau dikarenakan melihat perempuan dengan syahwat. Hukmuhu, adapun hukum madhi, jumhur ahlil ilmi ala annal madhi najisun. Jumhur mayoritas para ulama mereka mengatakan madhi najis. Fafis sahihain an Ali radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ali radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kata si Ali, kuntu rajulan madzaan, dulu aku adalah seseorang yang madza.
Madza itu banyak mengeluarkan madi. Fa amartu rajulan ayas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Lalu aku perintahkan seseorang untuk bertanya kepada Rasul dikarenakan kedudukan putri Rasul sebagai istri Ali bin Abi Thalib. Siapa putri Rasul yang menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib? Antum tadi anak taruh meja, kenapa enggak dipakai? Memang enggak mau pakai meja? Hah? Hah? Belum tahu, masukkan lagi. Salah sendiri. Anak sudah suruh taruh keluar, enggak dipakai, masukkan lagi. Berarti enggak mau pakai meja. Belilah dewek kaki mejanya itu. Meja itu sebenarnya boleh dipakai. Setelah dipakai, antum taruh lagi. Ya. Kenapa ana larang antum pakai meja itu? Karena meja itu ditaruh di belakang itu tempat antum nongkrong, tempat duduk, tempat naruh kaki, naruh kitab, naruh buku segala macam. Sehingga masjid ini tempat kapal pecah. Antum yang mau mondok di sini, ya, rapikan tempat antum, taruh di situ dekat lemarinya antum, taruh kitab dan yang lainnya, taruh buku. Gimana caranya kalau antum tidak punya rak untuk kitab? Aduh, kayaknya perlu antum diajarin lagi. Ya. Kayaknya di sini yang bisa cuma anak sendiri. Kayak kardus. Cari tuh kardus-kardus bekas itu. Beli isolasi. Ya, itu kardus kotak itu besi, beli ada isolasi, itu kotak kardus itu antum isolasi, pakai isolasi kuning itu yang rapi. Nah, antum masukin kitabnya, disusun. Difahami? Taruh dekat lemarinya antum. Kalau antum tidak ada duit untuk beli rak, faham? Dulu anak di Yaman kayak gitu, 3 tahun anak kayak gitu, mana ada lemari? Ya, caranya kayak gitu, masukin kitab, disusun dalam kardus tadi. Kreatif lah. Masa semuanya ustadz yang harus mikir kan? Kayaknya kurang kreatif. Beda santri zaman sekarang sama santri zaman kita dulu. Ya. Antum ini agak kurang kreatif. Siapa di sini yang umurnya 18 tahun? Tunjuk tangan. Siapa lagi? Nah. Antum berapa? 19. Di atas 18 tahun ke atas. Tunjuk tangan. Ada berapa santri? Termasuk Syu'bah. Antum berapa? Belum 18. Nah. Tahun 2006 itu awal tahun ana mondok. Juni 2006. Ana lahir 1988. Tahun Juni 2006, ana lahir Juni 2006. Ya, Juni 2006. 2006. Juni 1998. Di Juni 2006 itu awal kali ana mondok. Jadi tahun umur berapa itu? 88 ke 2006. Umur berapa? 18 tahun. Genap umur 18 tahun itu awal kali ana mondok. Jadi antum-antum yang sudah umur 18 tahun ini, ya, kalau mondoknya tidak bisa apa-apa, kena pelintir telinganya. Di tahun 2006, antum kalau sekarang masak pakai apa? Kompor, tinggal cetek, nyala. Kita itu di tahun 2006, ustadznya antum ini, berarti kan baik-baik yang duduk di hadapan antum ini pernah mondok di pondok pesantren yang tidak ada listrik, mesin diesel, hidupnya jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jam 10 malam mati listriknya. Hidupnya aja lagi jam 4 subuh sampai jam 6 pagi. Setelah jam 6 pagi listrik mati.
Kalau mau nyolok HP, tuh coloklah HP masih HP lama itu, coloklah pas masih hidup. Difahami? Kalau mau masak, bukan pakai kompor, pakai kayu bakar. Faham baik-baik? Dan itu kenikmatan tersendiri ya ikhwan. Ana mau tanya sama antum, adakah antum yang beli lampu untuk pribadi, lampu untuk belajar? Antum ada enggak beli lampu? Ana mau tanya, antum punya lampu enggak? Hah? Lampu pribadi punya enggak? Lampu kecil yang bisa dicas? Ana mau tanya sama antum, punya enggak? Fix, antum bukan orang yang rajin belajar. Ya. Fix, antum bukan orang yang rajin. Kita dulu itu 2006 ya. Beda, ana bilang antum beda sama ana. Antum kalau malam ngobrol. 2006 ana bawa lampu teplok. Lampu mati jam 10, lampu itu dinyalakan. Ya. Baca buku itulah. Muyasar, Nahwadi. Sampai jam berapa? Jam 11. Ya. Kemudian yang dulu di tahun 2007 kita udah pindah pondok, di pondok yang udah ada listrik. Masya Allah, cetek. Ya. Lihat di malam hari, jam 10 malam lampu harus mati, nggak boleh lampu nyala. Jam tidur, ya, harus mati. Kena tegur kalau nggak mati lampunya, harus mati. Supaya bisa belajar, kita harus beli lampu. Tahu tuh? Kan dulu ada lampu casan, ya baronnya. Nah, nyalain lampu, nulis, nyalain pelajaran mutamimah al-ajrumiyah, masih di murojaah, berdua lampu, pojok situ ada 2 orang, pojok situ ada 2 orang. Gitu loh ikhwan. Di Yaman lampu jam 10 malam juga mati. Mati jam 10, dimatikan. Kalau dulu agak keren, antum tahu HP center? Hah? Punya HP center. Kalau Android ini kan sudah ada center sekarang. HP kecil center itu. Nah, lampu mati jam 10, lampu mati. Itu nah. Kitab ini buka kitab diginiin. Senternya. Sampai anak ingat dulu ada bapak-bapak, ada ikhwan. Anak enggak punya lampu, punya center. Dia bilang, Abdurrahman pakai ini aja, lampu anak. Nanti kalau udah selesai taruh aja. Dia punya lampu casan itu kan. Gitu belajar itu. Ya. Jadi gitu cara belajar. Subuh, bangun ya ikhwan, jam 4 subuh. Bangun, pokoknya jam 4 subuh tuh harus bangun, wajib. Jadi kalau antum kira-kira tidur, banyaklah tidur. Antum bisa bayangkan saja ya, ustadznya antum nih bukan orang yang leye-leye di pondok, bukan anak mau banggakan sok-sokan depan antum. Ya. Terbukti anak ngajar, kadang anak capek, lelah, anak masih ngajari antum kan? Malam-malam anak ngajar kadang sampai jam 10. Dulu gitu. Tapi kalau antum sudah banyak lelah, lesu belajar, nggak akan jadi. Ya, nggak akan jadi. Harus butuh perjuangan. Difahami? Ya. Siapa yang malam lampu mati dia masih belajar? Tunjuk tangan dengan jujur. Lampu mati masih belajar siapa di sini? Siapa? Tunjuk tangan. Bener. Yang lampu mati masih belajar, tunjuk tangan. Siapa? Antum? Siapa saksinya? Antum saksi dia? Antum belajar, Soki. Kalau antum anda tidak percaya, Soki. Dia? Ya? Siapa nama antum? Syahdana.
Nah, siapa lagi? Siapa lagi selain dia? Hah? Sudah, siapa lagi? Tunjuk tangan. Siapa? Wendy. Siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Cuman antum sendirian? Ya. Enggak ada lagi yang lain. Antum siapa? Hah? Terkadang masih, terkadang tidak, itu tadi. Ya. Antum Abdurrahman? Kalau lampu mati, antum masih belajar? Enggak. Cuman antum dia deh, Novel. Kalau lampu mati? Tidur. Tidur ya, disiplin dia. Siapa yang kalau lampu mati dia masih ngobrol? Hah? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Masya Allah, lebih banyak yang ngobrol ya lampu mati kan? Itulah yang membuat badas subuh. Anak kasih hadiah untuk antum, ya. Antum pengen makan apa antum? Yang kira-kira ada makanan yang antum pengen kali? Hah? Antum pernah makan pizza? Pernah? Apa makanan di Palembang ini antum belum pernah makan? Hah? Pempek sudah? Sudah pempek? Ya. Apa antum mau makan apa? Sebutin aja. Dan nanti pada Isya ikut anak. Ya. Atau mau uang? Hah? Itu tadi, malu dia habis kajian, ya. Itu tadi. Orang yang bergadang sama orang yang banyak bertidur itu tidak akan sama hasilnya, ikhwan, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'an fa amartu rajulan ay yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fa sa'ala fa qala tawadda waghsil dzakaraka. Kata Ali bin Abi Thalib, aku adalah seorang laki-laki yang madza'an, yang madza', banyak mengeluarkan madhi. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Ali bin Abi Thalib malu untuk tanya kepada Rasul. Ya. Dikarenakan kondisi putri Rasul adalah sebagai istriku. Fasa'ala, lalu laki-laki tersebut bertanya, faqala, Rasul mengatakan tawadda waghsil dzakaraka. Sampaikan kepada Ali, berwuduklah dia dan basuh kemaluannya. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli dzakar minal madhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh zakar. Fakana dalilan ala najasatil madhi, itu menunjukkan dalil akan najisnya madhi. Wa kaunu yakhruj min makanin yakhruju minhul mani wa huwa at-tara'ib was-sulb, la yalzam minhu taharatul madhi. Ya. Adapun kondisi madhi keluar dari tempat yang biasa keluarnya mani berupa sulbi, tidak mesti menunjukkan madhi adalah suci. Ya. Fal ishtirak fil makan la yalzam minhu taharatul jami'. Berserikat dalam tempat, dalam suatu tempat tidak mesti semuanya suci. Innama yunzaril adillah, namun dilihat kepada dalil. Faqad farraqatil adillah bainal madhi wal mani, sungguh dalil telah membedakan antara madhi dan mani. Fa'amara syara' bi ghuslil madhi wa lam ya'mur bi ghuslil mani wa hadzal qaul huwa sahih. Syariat memerintahkan untuk membersihkan, membasuh madhi, dan syariat tidak memerintahkan untuk membasuh mani. Ini adalah pendapat yang sahih, difahami.
Sehingga dalil syariat, kalau madhi nempel bersihkan, kalau mani nempel tidak wajib dibersihkan, namun afdol dibersihkan. Difahami? Madhi najis, mani suci. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.